Selamat pagi, bertemu kembali kita di kuliah Matematika Boga atau Matematika Teknik di tatap muka yang ke-13. Nah, sekarang kita melanjutkan tema atau topik minggu kemarin, yaitu program linier dengan dua variabel. Oke, kalau minggu kemarin kita membahas tentang soal yang fungsi tujuannya adalah nilai maksimum, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang program linier dua variabel tetapi yang fungsi tujuannya adalah nilai minimum. Oke, di dalam Bismart sudah Anda ketahui ada soal latihan yang saya salin di sini, ya. Saya bacakan. Seorang ibu hamil diharuskan mengkonsumsi 2 multivitamin setiap harinya. Multivitamin P mengandung 5 unit zat besi dan 3 unit asam folat. Sementara multivitamin Q mengandung 10 unit zat besi dan 1 unit asam folat per butirnya. Setiap hari ibu hamil tersebut memerlukan 25 unit zat besi dan 5 unit asam folat. Jika harga multivitamin P adalah Rp4.000 per butir dan multivitamin Q adalah Rp8.000 per butir, maka tentukan berapa butir multivitamin P dan multivitamin Q yang harus dibeli setiap harinya supaya pengeluaran ibu hamil tersebut minimum. Oke, soalnya seperti itu, saya salin sudah ada di papan tulis. Seperti yang Anda ketahui, untuk menyelesaikan soal program linier, maka kita mengikuti 10 langkah. Oke, kita kerjakan mulai langkah yang pertama. Tentukan atau tuliskan yang diketahui. Apa saja di sini yang diketahui? Ada 2 multivitamin. Oke, ada multivitamin P dan multivitamin Q. Oke. Kemudian multivitamin P mengandung 5 unit zat besi. Ada zat besi 5 unit untuk P dan 3 unit asam folat. Ada zat besi dan ada asam folat. Untuk multivitamin P 5 zat besi dan 3 asam folat. Ingat, ini per butir. Oke. Multivitamin Q mengandung 10 unit zat besi. Zat besinya 10, 1 unit asam folat. Asam folatnya 1. Setiap hari ibu hamil memerlukan 25 unit zat besi. Multivitamin P, multivitamin Q, kemudian di sini ada kebutuhan. Kebutuhannya untuk zat besi 25 per hari. Dan asam folatnya adalah 5 unit per hari. Ini kebutuhannya. Ya, ini multivitamin P, ya ini multivitamin Q. Jika harga multivitamin P 4.000 per butir. Sekarang kita tuliskan yang diketahui harganya per butir. Multivitamin P adalah 4.000. Multivitamin Q adalah 8.000 per butir. Oke, pertanyaannya adalah sekarang langkah yang kedua, tuliskan yang ditanyakan. Berapa multivitamin P dan Q yang harus dibeli supaya pengeluaran minimum? Berarti yang ditanyakan adalah jumlah multivitamin P berapa, jumlah multivitamin Q berapa, supaya pengeluaran minimum. Syaratnya adalah pengeluaran
kecil, minimum. Ya. Kita sudah menyelesaikan langkah 1 dan langkah 2. Sekarang kita menginjak langkah yang ketiga. Anda bisa membaca di diktat bahwa langkah yang ketiga adalah kita membuat permisalan. Kita misalkan, paling gampang memisalkan adalah yang ditanyakan. Ya, yang ditanyakan itu sebagai permisalannya. Oke, berarti kalau kita misalkan jumlah multivitamin P itu sebagai P, kemudian jumlah multivitamin Q itu sebagai Q, maka kita punya dua permisalan, yaitu variabel P dan variabel Q. Nah, sekarang langkah yang keempat. Coba Anda cek apa langkah keempat dari penyelesaian soal program linier. Langkah 4 dan 5 boleh Anda balik ya. Mana yang Anda tuliskan, apakah fungsi tujuan lebih dulu atau Anda tuliskan fungsi batasannya dulu. Nggak masalah ya. Jadi langkah 4 dan langkah 5 itu boleh Anda balik-balik. Misalnya kita tuliskan dulu fungsi tujuannya. Fungsi tujuan atau Z-nya itu untuk apa? Mencari pengeluaran yang minimum. Pengeluaran itu digunakan untuk apa? Pengeluaran yang minimum ini digunakan untuk apa? Membeli multivitamin, kan? Maka kita tuliskan di sini tujuannya, pengeluarannya adalah Z untuk membeli multivitamin. Berarti berapa harga multivitaminnya? Ada multivitamin P dan ada multivitamin Q. Untuk multivitamin P harganya 4.000 per butir. Oke. Tolong Anda perhatikan di situ 4.000 per butir. Padahal multivitamin P-nya berapa butir? Oke, di sini satuannya butir. Ya, Anda sudah latihan ya di tatap muka yang ke-12. Ada yang ke-12 ada 4 soal, yaitu soal A, B, C, D. Ya, Anda harus paham di sini bahwa perumpamaan itu Anda harus cermat apa satuannya. Oke. Tadi multivitamin P belinya berapa butir? Kita lihat perumpamaannya ya. Pengeluaran digunakan untuk membeli multivitamin P dan multivitamin Q. Multivitamin P harganya 4.000 per butir, multivitamin Q 8.000 per butir. Padahal belinya berapa butir? Kembali ke permisalan, P butir dan Q butir. Maka 4.000 dikalikan P. Sementara 8.000 yang harga per butir dari multivitamin Q dikalikan Q butir. Nah, ini adalah fungsi tujuan. Sekarang langkah yang kelima. Kita membuat fungsi batasan. Nah, dilihat dari soal ini, apa yang menjadi batasan? Ya, apa yang menjadi batasan pada permasalahan ibu hamil ini? Apa yang menjadi syarat dari multivitamin itu? Kita lihat soalnya, apa sih yang menjadi batasan di sini? Nah, Anda lihat di sini batasannya adalah multivitamin P 5 unit zat besi, 3 unit asam folat. Multivitamin Q 10 unit zat besi, 1 unit asam folat. Berarti batasannya ya yang di sini, ibu hamil memerlukan 25 unit zat besi dan 5 unit asam folat. Oh ya, ini ada soal yang belum saya tambahkan, minimal
Di dalam soal di sini ada ya. Minimal. Oke. Yang menjadi batasan apa di sini berarti? Oh, dua batasan di sini adalah batasan untuk zat besi yaitu minimal 25 dan batasan asam folat minimal 5. Ya. Zat besi berasal dari mana? Berasal dari multivitamin P dan multivitamin Q. Asam folat berasal dari mana? Multivitamin P dan multivitamin Q. Oke, jadi kita lihat bahwa batasannya ada dua, yaitu dari jumlah zat besi dan dari jumlah asam folat. Nah, zat besi disumbang dari mana tadi? Dari multivitamin P dan dari multivitamin Q. Asam folat disumbang dari multivitamin P dan multivitamin Q. Maka kita tuliskan di sini zat besi berasal dari multivitamin P yaitu 5. Ingat 5 itu per apa? Per butir. Padahal ada berapa butir multivitamin P? Ada P butir. Maka 5 unit zat besi ini dikalikan dengan jumlah multivitamin P yaitu P. Ya, jadi 5 unit zat besi per butir multivitamin P dikalikan jumlah multivitaminnya yaitu P. Yang kedua berasal dari multivitamin Q. Berapa multivitamin Q? Per butirnya mengandung 10. Padahal multivitamin Q ada berapa? Ada Q butir. 10 dikalikan Q. Nah, zat besi ini persyaratannya apa? Persyaratannya memerlukan minimal 25 unit. Maka 5P plus 10Q itu harus lebih besar atau sama dengan 25. Itu batasan dari zat besi. Satu lagi batasannya dari asam folat. Asam folat disumbang dari mana? Dari multivitamin P dan dari multivitamin Q. Dari multivitamin P sebanyak 3 unit. Dari multivitamin Q sebanyak 1 unit. 3 unit per butir, padahal multivitamin P ada P butir. Maka 3 dikalikan P ditambah 1 dikalikan Q. Nah, asam folat ini persyaratannya apa? Memerlukan minimal 5 unit asam folat. Maka 3P plus 1Q itu jumlahnya harus lebih besar atau sama dengan apa tadi? 5. Oke, tolong Anda perhatikan di sini ada kata kuncinya ya, minimal. Nah, minimal ini pada saat kita membuat batasan, maka tandanya adalah lebih besar atau sama dengan. Ya, 25 zat besi, 5 asam folat. Oke, ini langkah yang ke-5. Kita pindah langkah yang ke-6. Apa langkah yang ke-6? Langkah yang ke-6 kita akan membuat himpunan penyelesaian. Kalau membuat himpunan penyelesaian, maka kita membuat grafik. Ya, kita umpamakan yang ke kanan adalah P, yang ke atas adalah Q. Seperti yang sudah kita pelajari, kalau kita akan membuat grafik, maka caranya adalah batasannya itu masing-masing variabel kita umpamakan menjadi 0 dulu. Maka di sini ada 2 batasan dari zat besi dan dari asam folat. Zat besinya kita umpamakan P-nya sama dengan 0, kemudian Q-nya sama dengan 0. Asam folat juga kita umpamakan P-nya 0, Q-nya 0. Nah, kalau P-nya 0, maka Q-nya berapa? 10 Q sama dengan 25. Maka Q adalah berapa?
2,5. Dari sini kita mendapatkan titik A yaitu 0,2,5. Yang kedua, kalau Q-nya 0. Kalau Q-nya 0 maka 5P sama dengan 25. Maka P berapa? P adalah 5. Dari sini kita mendapatkan titik B 5,0. Oke, kita pindah ke batasan asam folat. Kalau P-nya 0, maka Q-nya adalah 5. Sehingga dari sini kita mendapatkan titik C yaitu 0,5. Kalau Q-nya yang 0, maka 3P sama dengan 5. Maka P sama dengan berapa? 5 dibagi 3, 5/3. Dari sini kita memperoleh titik D yaitu 5/3,0. Nah, kita sudah mendapat 4 titik A, B, C, D. Nah, sekarang titik ini kita buat ke dalam grafik. Yang absis paling banyak adalah 0,5/3. Berarti paling banyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ke atas 2,5, 0, 5, 0. Berarti paling besar adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ke kanan maksimal 5, ke atas maksimal 5. Oke, sekarang kita lihat titiknya. Titik A 0,2,5. 0 di sini, 2,5 berarti di sini ke atas karena yang Q. Kemudian titik B 5,0. Ke kanan 5. Maka kita buat garis. Ya, ini titik A, ini titik B. Nah, ini batasan zat besi, ya. Titik A dan B itu berasal dari batasan zat besi. Sekarang kita pindah batasan asam folat. D, C-nya 0,5. 0,5 berarti 5 yang ke atas. Ini titik C. Kemudian titik D adalah 5/3,0. 5/3 itu berarti 1/2/3. Ke kanannya 1/2/3. Kira-kira di sini. Nah, ini titik D kita hubungkan. Oke, ini titik C, ini titik D. Harusnya merah. Titik C dan titik D. Oke. Nah, kita sudah punya 2 garis, yaitu garis AB dan garis CD. Nah, sekarang kita kembali ke batasan. Apa batasannya? Batasannya adalah 5P plus 10Q harus lebih besar atau sama dengan 25. 3P plus 1Q harus lebih besar atau sama dengan 5. Nah, kalau lebih besar maka daerah atau himpunan penyelesaiannya yang mana? Oke, paling gampang adalah kita masukkan angka 0,0. Oke, kita masukkan P-nya 0, Q-nya 0, itu daerah sini, artinya daerah sebelah kiri garis atau sebelah bawah garis. P-nya 0, Q-nya 0. 0 tambah 0 apakah 25? Garis AB kita masukkan angka 0,0. 0 tambah 0 apakah lebih besar dari 25? Tidak. Nah, kalau tidak berarti penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya bukan daerah yang di bawah garis AB, tetapi yang ada di atas garis AB.
Misalnya Anda belum yakin, silahkan saja Anda masukkan angka di sini. Yang jelas di sini misalnya kan 5,5. 5,5 ya, titik M ada di sini misalnya. 5 kali 5 25 tambah 10 kali 5 50. 25 tambah 50. Apakah lebih besar dari 25? Ya. Jadi titik yang ada di sini adalah himpunan penyelesaian dari persamaan atau pertidaksamaan 5P plus 10Q. Jadi yang menjadi jawaban dari batasan zat besi itu daerah di sebelah atas. Maka daerah sebelah atas inilah yang kita arsir. Ini dari batasan zat besi atau dari garis AB. Sekarang kita pindah ke batasan untuk asam folat, yaitu garis CD. Garis CD itu daerah penyelesaiannya bisa sebelah kiri atau sebelah kanan. Kita lihat, kita masukkan angka 0,0. 3 kali 0 tambah 1 kali 0. Apakah lebih besar dari 5? Tidak, berarti himpunan penyelesaiannya bukan sebelah kiri garis merah, tetapi di sebelah kanan. Seperti tadi kita cek, benar nggak daerah penyelesaiannya sebelah kanan? Kita masukkan tadi angka 5,5 misalnya. 3 kali 5, 15. 1 kali 5, 5. 15 tambah 5, 20. Apakah 20 lebih besar dari 5? Ya, berarti daerah yang mengandung titik 5,5 ini adalah himpunan penyelesaian. 5,5 ini ada di sebelah kanan garis CD. Maka himpunan penyelesaiannya adalah daerah di sebelah kanan. Nah, inilah himpunan penyelesaian yang untuk batasan asam folat. Nah, dari sini maka kita mengetahui himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir oleh garis hitam dan garis merah. Nah, mana daerahnya? Ini hanya hitam saja, yang ini merah saja, berarti yang di sebelah kanan ini. Daerah di sebelah kanan semuanya ini. Ya. Oke, sekarang daerah yang ada di sebelah kanan ini disebut daerah apa? C di sini belum ada karena ini titik potong, maka tadi sudah ada A, B, C, D, kita beri nama E. Ya. Jadi himpunan penyelesaian dari batasan zat besi dan asam folat itu adalah daerah yang dibatasi oleh titik CEB. Daerah CEB. Ini langkah yang ke-6. Sekarang langkah yang ke-7. Langkah yang ke-7 itu adalah Anda diminta mencari titik potongnya. Ingat, titik potong itu berasal dari substitusi atau eliminasi dari fungsi batasan yang ada dua ini. Dari dua ini Anda mau mengalihkan dengan berapa? Atau mau membagi dengan berapa? Paling gampang mengubah ke yang atas diubah menjadi 1, berarti dibagi 10 boleh, atau yang bawah dikalikan 10 boleh.
Silahkan Anda boleh yang atas dibagi 10 atau yang bawah dikalikan 10. Silahkan yang mana. Oke, saya akan mengeliminasi dengan ya biar sederhana lah. Ini aja dibagi 10. Bagi 10 atau kali 10 yang bawah. Ya, ingat sama, Anda mau membagi 10 yang atas, sementara yang bawah dikalikan 1, atau yang bawah dikalikan 10, yang atas dikalikan 1. Oke, dibagi 10 boleh yang ini aja lah, 10 yang ini kali 1. Oke, berarti sekarang dikalikan 1 berarti masih asli 5P tambah 10Q sama dengan 25. Yang bawah kali 10 berarti 30P ditambah 10Q sama dengan 50. Plus atau min? Ya, supaya 0 berarti min. 5 min 30. Min 25 P. 25 min 50. Min 25. Oke, dari sini kita bisa tahu bahwa P sama dengan min 25 dibagi min 25. 1. P1 kita masukkan ke sini karena ini lebih sederhana. Anda mau masukkan ke sini juga boleh ya. P-nya 1 berarti 3 kali 1 ditambah Q sama dengan 5. Berarti 3 tambah Q sama dengan 5, maka Q adalah 2. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa titik E itu adalah ke kanan P-nya dulu 1,2. Nah, ini adalah langkah yang ke-7. Kita pindah langkah yang ke-8. Langkah yang ke-8 adalah Anda menentukan nilai Z untuk masing-masing titik kritis. Titik kritisnya adalah C, E, dan B. Z untuk titik C, E, B. Titik C berapa tadi? 0,5. Titik E adalah 1,2. Titik B adalah 5,0. Ingat, sekarang kita mencari bablasan. Sekarang kita itu mencari Z. Ingat, kalau Z itu adalah 4000P ditambah 8000Q. Jangan sampai keliru Anda masukkan ke batasan. Batasan sudah selesai sampai langkah yang ke-7. Langkah yang ke-8 kita kembali ke fungsi tujuan. Kita masukkan 0 dikalikan 4000 ditambah 5 dikalikan 8000. Maka 8000Q sama dengan Q-nya langsung kita ganti saja. 8000 kali Q, Q-nya adalah 5, maka ini adalah 40.000. E 1,2. 4000 kali 1 tambah 8000 kali 2. Hasilnya adalah 4000 tambah 16.000. 20.000. Yang B 5 kita masukkan ke sini berarti 4000 kali 5 ditambah 0. 20.000. Nah, ini adalah langkah yang ke-8. Kita masuk ke langkah yang ke-9. Langkah yang ke-9 adalah menentukan nilai Z yang optimum. Ingat, nilai Z yang optimum kita kembalikan ke soalnya. Apa yang dicari tujuannya? Tujuannya adalah mencari pengeluaran yang minimum.
maka Z optimumnya itu adalah nilai yang paling kecil. Nah, kita punya 3 nilai Z, 40.000, 20.000, 20.000. Maka yang optimum berapa? Nilai yang paling kecil. Loh, ternyata nilai paling kecilnya ada 2. Tidak masalah, berarti C dan B itu bisa dipilih salah satu. Ya. Jadi Z optimumnya adalah 20.000. 20.000 ini berlaku untuk P sama dengan 1, Q sama dengan 2, atau P sama dengan 5, Q sama dengan 0. Oke, ini sama-sama 20.000. Maka boleh jumlah multivitamin P-nya 1, multivitamin Q-nya 2, atau beli multivitamin P sebanyak 5 tanpa membeli multivitamin Q. Ya, itu adalah langkah yang ke-10, yaitu kesimpulan. Kesimpulan itu merupakan bentuk kalimat atau narasi dari langkah yang ke-9, dan itu merupakan jawaban dari pertanyaan. Ya, kita coba berapa multivitamin P dan Q yang harus dibeli supaya pengeluaran minimum. Ya, kesimpulannya adalah supaya pengeluaran minimum yaitu 20.000, meskipun 20.000 tidak ditanyakan ya. Maka ibu harus membeli multivitamin multivitamin P 1 butir dan multivitamin Q 2 butir, atau membeli multivitamin P 5 butir dan multivitamin Q tidak dibeli ya, tanpa membeli multivitamin Q. Nah, itu adalah jawaban dari soal tersebut dan merupakan langkah terakhir dari soal multivitamin ini, yang merupakan contoh soal dari program linier 2 variabel. Oke, apakah Anda sudah bisa memahami materi kuliah hari ini? Semoga apa yang disampaikan ini bisa menambah pemahaman Anda tentang program linier 2 variabel dengan contoh soal adalah fungsi tujuannya minimum. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat belajar, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.